Situasi di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan Cina saat ini semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan informasi yang beredar, Amerika Serikat telah mengambil ancang-ancang untuk menggempur Cina. Pasalnya, Cina merasa sebagai negara superpower yang terkuat di dunia dan asal main caplok-caplok terhadap negara sekutu Amerika Serikat di Asia Tenggara. Misalkan saja, Cina yang hendak mencaplok wilayah Kepulauan Senkaku Jepang dan beberapa titik pulau yang diklaim sepihak oleh Cina di setiap zona ekonomi eksklusif atau laut maritim negara-negara di ASEAN. Melalui kerjasama atau persekutuan antara Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, militer Amerika Serikat mengerahkan kapal perang dengan jumlah yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya ke wilayah Asia Pasifik. Hal ini bisa saja meningkatkan resiko insiden pertempuran baru antara US Navy Amerika Serikat dan PLA Cina atau Angkatan Laut Cina. Namun jika kita melihat situasi yang semakin meruncing dari kedua negara adik kuasa ini, memang tampak sedang memperebutkan posisi dan pengaruh kekuatan militernya di dunia. Hal tersebut dapat kita lihat dengan sepak terjang Cina untuk semakin memperluas wilayahnya terhadap negara-negara di Asia Tenggara, Jepang, dan India. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat tidak ingin kehilangan pengaruhnya terhadap negara sekutu dan kekuatan militer US Navy-nya di kawasan Asia Tenggara. Apalagi dari segi kekuatan militer dan ekonomi, kedua negara ini cenderung sama kuat. Namun Amerika Serikat menang atas negara-negara sekutunya yang tentu saja akan turut ikut ambil bagian untuk membantu Amerika Serikat jika terjadi pertempuran antara Cina dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Memang tidak bisa dipungkiri, pengerahan alutsista tempur kedua negara ini dalam skala besar sangat berisiko pecahnya pertempuran. Sebab pemimpin dari kedua negara ini sama-sama telah mempertahankan posisinya di wilayah persengketaan Kepulauan Spratly dan Paracel. Selain itu, pada bulan ini US Navy Amerika Serikat mengerahkan 3 kapal induknya untuk melakukan latihan di dekat Laut Cina Selatan, tepatnya di Laut Filipina pada pekan lalu, dan manuver itu merupakan kali pertama sejak tahun 2017 lalu. Hal ini tentunya bisa saja menimbulkan indikasi di wilayah Asia Tenggara yang akan dijadikan medan perang dan karena perhimpunan kekuatan sangat kentara terlihat saat ini. Sehingga harus disikapi dengan baik oleh negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Sebab Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di kawasan ASEAN. Latihan tersebut dilakukan ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina yang mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan dan termasuk Kepulauan Spratly milik Filipina. Melansir beberapa sumber media informasi terpercaya bahwa pada Minggu 21 Juni lalu, Armada Angkatan Laut atau US Navy Amerika Serikat di Pasifik mengatakan bahwa 2 kapal induknya yaitu USS Tidore dan USS Nimitz memulai operasi penerbangan bersama dari kapal induk mereka di Laut Filipina. Kedua kapal US Navy Amerika Serikat itu dijadwalkan melakukan serangkaian latihan seperti melakukan latihan pertahanan udara, pengawasan laut, pengisian bahan bakar, latihan pertempuran udara defensif, latihan serangan jarak jauh, dan manuver terkoordinasi. Hal ini tentu saja merupakan bentuk antisipasi dan kerjasamanya dengan Filipina yang telah mengikat perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat tahun ini. Latihan kedua negara ini di Kepulauan Spratly yang diklaim oleh Cina tampaknya adalah menjadi target utamanya. Namun operasi kebebasan navigasi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan yang menjadi tempat Cina dan negara-negara tetangganya saling bersengketa membuat marah Beijing terhadap wilayah yang dianggap sebagai wilayah kedaulatannya. Di sisi lain, Beijing yang telah membuat marah negara-negara di kawasan Asia Tenggara
dengan membangun pulau-pulau buatan dan instalasi militer di berbagai bagian di Laut Cina Selatan atas aksi main caplok-caplokannya itu. Namun, Filipina dan beberapa negara-negara lainnya di ASEAN yang didukung penuh oleh Amerika Serikat tampaknya sedang menyusun strategi siap tempur melawan Cina dan kemungkinan insiden militer atau tembakan tak sengaja yang ditembakkan akan meningkat di wilayah tersebut. Sehingga bisa saja memicu konflik militer besar-besaran dan hubungan bilateral Cina terhadap negara-negara lainnya bisa saja menjadi bencana besar. Apalagi sejumlah pengamat militer telah mengungkapkan aksi ketegangan antara Cina dengan Amerika Serikat dan beberapa negara-negara lainnya saat ini dalam keadaan siaga tempur. Masing-masing negara yang terlibat dalam persengketaan di wilayah teritorial Laut Cina Selatan telah mengambil ancang-ancang untuk menjaga wilayah kedaulatan dari aksi manuver Cina. Sebab aksi saling tuding ini juga datang ketika para pemimpin 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN akan bertemu untuk pertemuan puncak tahunan mereka pada hari Jumat lalu, yaitu melalui tautan video, di mana sengketa Laut Cina Selatan dan pandemi COVID-19 menjadi dua agenda yang akan dibahas. Pandangan tersebut dilihat dari banyaknya tentara Amerika Serikat yang mencapai 375.000 prajurit telah bersiaga di tempat tersebut, dan tidak menuntut kemungkinan tembakan yang tak disengaja memicu pecah perang baru dalam skala besar di wilayah tersebut. Jika pertempuran akan meletus, tentunya yang mendapatkan dampak dari situasi konflik tersebut adalah negara-negara di kawasan ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia yang memiliki wilayah saling klaim. Dua pejabat dari kedua negara bahkan secara terang-terangan memperebutkan perhatian negara-negara di ASEAN, dan termasuk Indonesia juga ikut terlibat atas aksi manuver Cina dengan main caplok-caplokannya di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia yang berbatasan langsung dengan Cina. Tidak bisa dipungkiri jika kondisi ini meningkatkan kekhawatiran perang dingin yang baru. Namun, menurut laporan terbaru, Amerika Serikat mendukung sepenuhnya sikap tegas negara-negara di Asia Tenggara dengan melakukan pengerahan 375.000 tentaranya dan 60% dari kapal perang US Navy Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Salah satu armada tempur laut US Navy Amerika Serikat yang dikerahkan di wilayah tersebut adalah kapal induknya yang berbobot 100.000 ton, dan setiap kapal induk telah dihuni 60 unit pesawat jet tempur. Dengan pengiriman alutsista tempur Amerika Serikat dalam skala besar di Laut Cina Selatan dan didukung penuh oleh beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar. Hal tersebut membuat beberapa analis berspekulasi jika Amerika Serikat memang berniat untuk menggempur Cina di Laut Cina Selatan. Apalagi dari segi kekuatan militer US Navy Amerika Serikat adalah yang pertama kalinya di kawasan Asia Pasifik, atau 60% kekuatan militer US Navy Amerika Serikat telah dikerahkan ke wilayah sengketa atau Laut Cina Selatan. Bahkan dari ketiga kapal induk milik US Navy Amerika Serikat telah disiagakan untuk menutup jalur masuk ke perairan tersebut. Tentunya konsekuensi tingkat peperangan Cina dan Amerika Serikat seakan tampak berada di ujung tanduk, yaitu dengan menentang aksi barbaran PLA Cina di depan muka mereka terkait wilayah persengketaan. Mengutip dari media informasi lainnya, jika Presiden Institut Nasional Studi Laut Cina Selatan, yaitu Wu Zhichun, mengungkap kemungkinan terburuk dengan kondisi situasi ini di Laut Cina Selatan. Menurut pemimpin lembaga think tank Cina tersebut, persitegangan dari kedua negara ini besar kemungkinan perang akan pecah di laut yang membentang dari Cina sampai ke Indonesia.